Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nuryanto. Kali ini saya akan mengimplementasikan database rumah sakit sesuai dengan soal tugas 2 basis data. Di sini sebelumnya saya akan memperlihatkan tugas dan panduan. Di tugas dan panduan, tugas sudah ada IRD-nya dan sudah ada panduan pengerjaannya lengkap. Sebenarnya tinggal diketik saja sesuai dengan panduan sudah sama. Tetapi di sini saya ingin memberitahukan dahulu, saya tidak menggunakan SAM karena saya dari awal sudah menggunakan MySQL installer. Jadi saya akan menggunakan terminal. Lalu untuk kliennya saya tidak menggunakan phpMyAdmin bawaan dari SAM, tapi saya menggunakan SQL Yoke. Lalu untuk pembuatan IRD, nanti saya akan reverse engineer hasil dari database-nya menggunakan MySQL Workbench. Nah, lalu saya juga ingin menunjukkan ada perbedaan antara tugas dan panduan. Di tugas di sini entitas pasien yang nanti akan menjadi sebuah tabel pasien ada perbedaan, yaitu terletak di penyakit dan nomor HP. Di sini tidak ada dan di sini ada. Jadi saya tetap akan menggunakan yang di panduan karena mungkin seleksinya agar lebih kompleks untuk melihat penyakitnya apa, nomor HP-nya berapa. Oke, sekarang saya akan mulai menggunakan database menggunakan terminal. Oke, sekarang saya login dulu. Nah, ini adalah tampilan dari terminal MySQL di Windows. Perintah yang saya akan coba bertanya adalah show database. Di sini terlihat belum ada rumah sakit, R belum ada ya. Jadi kita akan buat create, pakai kapital saja biar lebih jelas. Create database, namanya adalah rumah sakit, pakai titik koma di belakangnya, enter. Lalu kita akan lihat lagi show database. Nah, sudah muncul rumah sakit. Untuk membuat tabel yang ada di dalamnya, kita harus masuk dulu ke dalam database rumah sakit. Berarti perintahnya adalah use rumah sakit. Nah, database change, berarti sekarang kita bekerja di dalam rumah sakit. Lalu kita lihat dulu apakah sudah ada tabelnya. Show tables, kosong. Berarti kita memang belum memiliki tabel rumah sakit. Kita akan cocokkan menggunakan MySQL Yoke. Pakai SQL Yoke melihat isinya seperti apa sih. Sama persis ya. Awalnya tadi belum ada rumah sakit di sini. RSOPQR. Nah, R-nya sudah di sini rumah sakit. Sekarang saya refresh karena tadi sudah dibuat. Muncul rumah sakit. Di sini tabel masih kosong. Jadi sekarang kita akan coba buat dari terminal. Create tabel pasien. Nah, perintahnya seperti ini. Create tabel pasien, di dalam kurung ini nanti berisi atribut-atributnya, pasien sebagai entitasnya. Nah, ini saya enter. Salah ya. Create, biar kelihatan tidak, create tabel pasien, kurung buka, harusnya di enter dulu seperti ini. Lalu kita buat ID pasien, tipenya adalah INT panjang 3 sesuai dengan panduan di situ. Lalu kita berikan atribut yang lainnya, dia adalah primary key sebagai index dan auto increment. Tujuannya adalah untuk membuat dia otomatis bertambah. Input data pertama adalah 1, berikutnya kedua, 3, otomatis dia akan bertambah terus ID-nya. Lalu ada lagi nama pasien. Nama pasien adalah varchar sebanyak 30 panjangnya. Lalu ada alamat pasien, dia varchar juga tapi 100 lengthnya. Alamat, terus ada jenis kelamin. Jenis kelamin varchar. Salah nulisnya. Nah, varchar kurung buka, jenis kelaminnya dia cuma 1.
cuma satu, berarti nanti kita inputnya L dan P, L laki-laki, P perempuan. Lalu ada penyakit, ini untuk melihat penyakitnya. Varchar dia lengthnya 100. Lalu ada lagi nomor HP varchar juga 15. Oke, itu lalu kita kurung tutup sebagai kurung tutup ini fungsinya untuk menutup ini ya. Nah, lalu jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Query oke. Berarti kita buktikan show tables. Sudah muncul show tables berisi pasien. Sekarang kita lihat di klien. Tadi tabelnya ini kosong, sekarang kita refresh. Nah, muncul pasien beserta kolomnya dan ada indeknya primary ID pasien, ada ID pasien, nama, dan selanjutnya. Tabel yang kedua yaitu create tabel administrator. Sekarang saya akan coba untuk input tabel baru menggunakan klien. Namanya adalah administrator. Dia ada ID admin, tipe datanya INT, lengthnya 3, dia primary key, auto increment. Lalu ada lagi nama admin, nama adminnya dia varchar, mana varchar, panjangnya 30. Lalu ada lagi waktu jaga, waktu jaganya varcharnya 100. Nah, kita lihat begitu kita input di sini apakah akan muncul di terminal. Kita lihat save. No. Di sini muncul ada pasien, ada admin. Lalu kita akan kembali ke terminal. Kita ulangi show tables. Ya, muncul. Terserah mau terbiasa mengetik gimana di terminal atau pakai GUI. Nah, sekarang biar kita lebih menghafal sintak-sintak pembuatan database, kita akan ketik saja di terminal untuk selanjutnya, yaitu create tabel dokter. Create tabel dokter, kurung buka, enter. Yang pertama ID, selalu kita gunakan ID sebagai primary key-nya. ID dokter, dia INT 3, primary key auto increment. Lalu ada nama dokter varchar, nama dokter 100. Wah, mungkin title-nya panjang. Selain nama dokter ada lagi alamat dokter, dia varchar sebanyak 100 juga. Lalu ada tanggal lahir dokter, dia date. Lalu ada nomor HP varchar, nomor HP-nya 15 biasanya. Ya, benar 15. Lalu spesialis. Nah, dia spesialis apa? Varchar. Dia dibatasi lengthnya 15. Lalu ada waktu kerja. Dia gunakan varchar 100. Kurung tutup untuk mengakhiri perintah create tabel dokter, titik koma untuk menyelesaikannya. Kita periksa seperti biasa show tables. Ya, sudah muncul. Nah, sekarang kita sudah memiliki administrator, dokter, dan pasien. Sekarang berikutnya kita melihat di IRD lagi. IRD. Nah, di sini terlihat bahwa ada dokter admin dan pasien dokter dan daftar. Nah, ini adalah yang menggabungkan ketiga entitas utamanya. Jadi kita akan coba lagi buat di terminal. Nah, di sini ada foreign key.
foreign key ya. Create table dokter admin, kurung buka, apa yang kita bahas itu ID data, dia INT, panjangnya 3 seperti biasa, primary key auto increment. Lalu ada ID dokter. Nah, ini ID dokter ini nanti akan merujuk ke ID dokter yang ada di sini. ID dokter kita harus samakan tipenya, yaitu INT 3. Lalu ada lagi ID pasien, ID admin, karena ini dokter admin, hubungannya antara dokter dan admin. ID admin sepanjang 3 ID admin ini akan mengambil dari administrator ID admin. Lalu kita bisa ketik sekalian foreign key pakai gede ya, biar enak. Foreign key ID dokter. ID dokter ini references ke dokter ID dokter. Jadi ini maksudnya dia akan berelasi ke tabel dokter kolom ID dokter. On update cascade, update-nya dia cascade, maksudnya biar pada saat berubah dia akan konsisten datanya. On update cascade, on delete cascade. Ada 2 foreign key ID admin. Nah, ini dia reference ke administrator ID admin. Terus on update cascade, on delete cascade, kurung tutup titik koma. Sukses. Kita lihat show data, show table. Nah, sekarang kita ke SQL Yolk, kita lihat apakah muncul. Kita refresh ya, di sini sudah ada dokter admin. Di dokter admin kita lihat dengan cara alter tabel, kita bisa melihat detailnya di foreign key. Nah, di foreign key ada ini ID dokter, referencing kolomnya, tabel rumah sakit, dia reference ke dokter, kolomnya ID dokter juga, cascade. Berbeda di sini tidak ada foreign key ya, karena dia sebagai parentnya bukan childnya, primarinya index. Nah, sekarang kita akan buat lagi yang 2 terakhir, kita akan buat melalui klien di sini. Berarti namanya adalah pasien dokter. Dia ID INT panjangnya 3 seperti biasa, primary key auto increment. Nah, di sini kita ngetiknya perintah lebih simple kan, sudah GUI. Kita cukup kasih nama kepala kolomnya saja. ID dokter, hubungannya pasien dengan dokter. Berarti ini INT juga 3. Lalu ada lagi ID pasien INT 3. Nah, di sini kita tinggal buat foreign key-nya. Oh, masih ada waktu periksa. Waktu periksanya dia bertipe date dan resepnya berupa varchar 100. Nah, kita buat foreign key-nya. Dia reference kolomnya ke mana? Dia dari ID dokter, referensi tabelnya ke dokter, kolomnya ID dokter, cascade. Kita tidak perlu isi, nggak apa-apa untuk constraint, yang biar dia otomatis sendiri saja. Lalu ID pasien mereference ke pasien dengan ID pasien, kita samakan cascade dan cascade. Kita save.
Nah, karena kita mau buat tabel lagi, berarti kita yes. Udah muncul nih. Kolomnya sesuai, sudah ada indeksnya. Kalau kita bikin foreign key, otomatis dia ke indeks juga. Nah, ini referensinya. Sekarang kita buat tabel baru, yaitu daftar. Namanya di sini daftar. Ini ID underscore daftar. INT seperti biasa panjang 3, primary key, auto increment. Lalu ada ID pasien. Nah, ini nanti merujuk ke ID pasien, lalu ada ID admin. Berarti dia merujuk ke admin, petugasnya yang menerima biasanya. Kita buat foreign key lagi berdasarkan ID pasien, merujuk ke pasien, ID pasien, cascade. Nah, bedanya apa? Kalau kita bikin restrict ini, nanti datanya tidak bisa di delete ya. Jadi pada saat pasiennya dihapus, dia akan ditahan oleh tabel daftar ini, karena nanti dia daftar siapa, pasiennya hilang. Nah, untuk mencegah seperti itu, kalau saya lebih sering di restrict biar datanya nggak bisa hilang, karena berbahaya sekali database yang hilang. Nanti ada database yang sifatnya menjadi orphan, yatim piatu, seperti itu datanya. Tapi karena perintahnya di sini menggunakan cascade, saya buat cascade. Lalu saya buat ID admin, merujuk ke administrator, ID admin sama cascade dan cascade. Kita save. No, karena sudah selesai. Jadi kita sudah punya administrator, daftar, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba membuat tabel. Nah, sekarang kita input data. Input data yang pertama saya akan mencoba menggunakan terminal lagi. Sebelumnya kita akan coba ke MySQL Workbench dulu untuk melihat seperti apa IRD-nya. Nah, di sini kita sudah terlihat kan ya? Ya, ke database reverse engineer. Maksudnya kita reverse engineer adalah mengembalikan dari database menjadi sebuah IRD. Kan sebenarnya biasanya urutannya adalah membuat IRD dulu baru menjadi sebuah database. Nah, ini kita balik, kita reverse engineer-nya. Next, data password dulu. Nah, di sini yang saya pakai adalah rumah sakit. Nah, di rumah sakit sudah ada. Ini ada pasien dokter, sudah ada daftar, sudah ada pasien, dokter admin, dan dokter. Nah, ini ada dokter, dia hubungannya dengan administrator, hubungannya dengan daftar. Dia yang menghubungkan dengan pasien. Nah, relasinya jadi seperti ini. Ada dokter, ada administrator, ada pasien. Pasien mendaftar, maka dia akan ditangani oleh admin. Hubungannya ada di sini. Nah, ID pasien, biar kelihatan. ID pasien akan dimasukkan ke daftar, ID admin juga dimasukkan ke daftar. Nah, di sini juga ada dokter dan admin. Dokter dan admin hubungannya adalah dia menugaskan si orang ini nanti dokternya siapa. Misalnya dokter hubungannya dengan ID dokter, diterima, diurus oleh admin dokternya ini, dia selalu berhubungan. Lalu memeriksa dokter akan memeriksa pasien. Jadi dokter ada ID-nya masuk ke sini, ada ID pasien masuk ke sini, lalu waktu periksanya kapan, dan ada resepnya, hasilnya. Nah, ini sudah jadi untuk ERD-nya. Jadi sesuai dengan yang ada di tugas. Sudah sama ya, ada 6, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari dokter admin melayani, memberikan, diperiksa, dan memeriksa. Sudah lengkap. Sekarang kita akan lanjut ke udah 19 menit. Kita akan lanjut ke insert data. Insert kita akan coba pakai terminal lagi. Nah,
terminal kita akan melakukan perintah insert. Misalnya insert kemana? Insert ke dalam pasien, insert into pasien, harus sesuai kecil. Pasien. Apa yang diinput? Yang diinput adalah kita masukkan fieldnya, jadi bentuknya seperti ini ya. Insert into pasien values. Insert, masukkan into ke dalam pasien. Ini fieldnya apa saja, value-nya apa saja. Nah, fieldnya yang kita input adalah nama, ulangi, nama pasien, lalu alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Kita bisa enter saja biar lebih enak dilihatnya. Oh, nggak bisa ya value-nya. Insert into pasien. Nah, buka nama pasien. Kenapa ID tidak diinput? Karena dia sudah auto increment. Alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Kurang tutup. Value. Nah, value-nya apa saja? Value-nya nama pasien, misalnya Joko Widodo. Karena string pakainya petik ya. Alamat pasiennya Solo. Nah, jenis kelaminnya L. Saya akan coba buat L kecil, nanti tujuannya biar bisa kita update menjadi L besar gitu atau apalah. Kita ganti-ganti. Penyakitnya pusing misal. Nomor HP-nya saya nggak tahu, kita asal saja 0888888. Nah, di sini kita bisa tutup titik koma enter. Berarti sudah muncul. Terus gimana cara melihatnya? Kita akan tes dengan cara select bintang from pasien. Nah, sudah muncul. Lalu bagaimana dengan klien? Kita lihat di klien. Sama, kita bisa pakai query select bintang from pasien. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, biar saya nggak gonta-ganti tampilan terus, selanjutnya perintah akan saya ketik di MySQL Yoke. Biar kita prakteknya lebih mudah, saya akan input data yang lebih banyak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, jadi saya tinggal copy paste saja agar tidak terlalu lama. Akan saya jelaskan sedikit. Nah, kita bisa ketik sekali untuk field, tetapi kita bisa book insert. Jadi kita insert yang banyak. Value 1, value 2, tinggal koma saja. Value. Nah, ini udah banyak sekali, kita tinggal insert saja, lalu kita select apakah akan muncul seperti ini. Ya, 10 row masuk. Nah, karena 10 row sudah masuk, berarti kita akan, nah, ini kita bisa select bintang from pasien. Nah, dia sudah muncul semua. Ada 11 data. Lalu kita akan insert yang lainnya. Misalnya kita select bintang from dokter. Nah, di sini belum ada, masih kosong, jadi saya akan insert dokter. Sudah masuk. Kita lihat select bintang from dokter.
sudah ada. Lalu ini untuk query dari admin, kita akan buat 3 admin, insert into administrator, fieldnya value-nya 3 masuk, select bintang from. Kalau nggak mau ngetik kita bisa double klik di sini, lalu kita running, akan muncul 3. Lalu masih ada data-data lainnya, misal kita sambungkan antara data pasien dengan dokter. Insert into pasien dokter. Nah, ID dokter, ID pasien, waktu periksa. ID-nya ini kita bisa nyontek dari sini 1 2 3 4 5. Nah, berarti kita acak saja 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 1. Nah, kita asal gini ya. ID pasiennya itu dari 1 sampai 11. Berarti ada yang belum ke input. Gak apa-apa. Kita running. 7 masuk, select bintang from pasien dokter. Nah, sudah muncul. Lalu kita akan input lagi dokter admin. Tambahkan query di sini. Insert dokter admin, dokter ID dokternya 1, adminnya 1. Tadi kan admin cuma ada 2. 1 1 2 2 3 3. Nah, ini sesuai dengan jadwal purapannya. Select bintang from pasien dokter. Sudah muncul. Loh, kok sama-sama pasien dokter? Pasien admin, dokter admin. Nah, ini. Lalu query berikutnya kita akan insert ke dalam tabel daftar ID pasien dan ID admin. ID pasien yang depan berarti kan ini ya 1. Gini biar bacanya enak. ID pasiennya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Adminnya 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Apakah benar? Sampai 10. Oke. Nah, kita insert. Oke, sukses. Berarti select bintang from daftar. Sudah ada. Nah, sekarang kita coba errornya ya. Kita coba insert into daftar. Nah, fieldnya adalah ID pasien, huruf kecil, ID pasien, ID admin. Value-nya ID pasien kita ketik 100, ID admin kita isi 300. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada foreign key yang sudah mengikat ID pasien. Nah, ini tak enter ke sini biar kelihatan. ID pasien 100 itu tidak ada di sini. Jadi kita tidak bisa menginput keuntungan dari foreign key seperti itu. Harus saling berelasi. ID admin 300 juga tidak ada. Nah, coba kalau ID pasien 100, ID admin 3, apa yang terjadi? Sama, dia tidak mau berjalan. Karena keduanya harus terpenuhi untuk kebutuhan relasi. Jadi kita lanjutkan. Perintah berikutnya setelah insert kita akan melakukan select. Selectnya secara asterisk. Asterisk itu adalah pakai bintang ini asterisknya yang paling panjang kita lihat di pasien. Kalau kita asterisk maka dia akan muncul semua datanya. Berbeda jika kita akan melihat misalnya menggunakan explicit select. Explicit yaitu nama saja, nama pasien dan jenis kelamin.
from dari mana? From pasien. Kita lihat. Nah, yang muncul hanya nama pasien dan jenis kelamin. Itu perbedaan antara asteris dengan bintang dan eksplisit. Lalu selanjutnya kita select bersyarat. Select bersyarat itu seperti apa sih? Jadi kita pakai kondisi where, select bintang from pasien where. Jadi ada kondisinya, misalnya saya ingin melihat yang berjenis kelamin P saja. Where jenis kelamin sama dengan P. Maka yang muncul hanya P. Kalau L, yang muncul hanya L. Nah, ini L kecil, L besar tetap terjamin semua ya. Sepertinya gini nih. P, L. Sekarang saya ingin fungsi count. Dia fungsi matematika, saya akan coba fungsi count saja. Jadi select fungsi matematikanya, lalu kondisinya. Dari mana yang select? Dari select count. Count itu kan menghitung, ya kita menghitung nama pasien from pasien. Maka yang muncul adalah count nama pasien 11. Kita bisa juga masking S jumlah pasien. Nah, biar tulisannya tidak count nama pasien, kita bisa ganti ke jumlah pasien. Lalu kembali lagi select bintang from pasien. Kita akan menggunakan fungsi string yang selanjutnya, ya. Fungsi string itu kita ingin melihat, kalau ini dicontohkan ngambil sebelah kiri ya, left bisa right. Nah, sekarang saya akan coba left saja. Kita ambil yang sebelah kirinya ada jalannya, jadi ada JALAN sebelah kiri. Contohnya select pasien where left apa? Left alamat pasien. Malas ngetik alamat pasien sebanyak berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, sebanyak 5. Sama dengan jalan. Jadi kita lihat alamat, jika sebelah kirinya ada kata jalan pada 5 karakter akan muncul. Nih. Berbeda kalau kita buat 4. Nggak ada, karena ini kan 5 karakter. Kalau mau 4 ya kita jalan, muncul juga. Kalau kita J sebanyak 1 sama juga. Nah, yang ketik kita coba yang lain. Misalnya depannya adalah S. Kita coba ya. Yang depannya alamat pasien S. Maka yang muncul adalah yang depannya S, Solo space X studio hitam putih. Nah, itu untuk fungsi string. Sekarang kita akan melihat fungsi between. Fungsi between kita akan coba menggunakan waktu ya. Jadi kita pasien dokter mana pasnya, ini pasien dokter kan ada waktu periksa. Select bintang from pasien dokter where waktu periksa, where waktu periksa between berarti dia di antara misalnya kita mau melihat 2025 bulan 10 tanggal, kita lihat mau ambil dari 28 sampai 29, berarti 28 N 2025 10 29. Nah, yang ditampilkan adalah
data di antara waktu periksa tanggal 28 sampai 29. Kalau kita buat di tanggal 25 akan muncul lebih banyak lagi. Itu fungsi dari between. Lalu berikutnya kita akan menggunakan join. Nah, join ini kita menggunakan, ini ada ID dokter dan ID pasien, dan mereka berelasi terhadap tabel pasien dan terhadap tabel dokter. Jadi kita bisa join ke pasien ASP. Ini maksudnya kita biar nggak ngetik pasien gitu, jadi kita labeli dia sebagai P. On itu maksudnya kondisinya, kondisi yang dijoin apa. P.id pasien, kan di dalam pasien itu ada ID pasien ya. ID pasien, gini aja biar kelihatan. ID pasien sama dengan pasien dokter. Nah, kita inisialkan menjadi PD, sama dengan PD.id pasien, harus sama. Terus kita tampilkan, muncul. Nah, ini biar lebih ringkas lagi, yang kita select adalah PD.id, PD. Waktu periksa, PD. Resep. Lalu yang dari pasien berarti P. Nama pasien, P. Dan penyakit. Nah, itu aja. Nah, jadi ada ID nomor 1 waktu periksa ini, resepnya adalah ini, nama pasiennya ini, penyakitnya ini. Sekarang kita tinggal join lagi terhadap dokter. D, biar gampang. On D.id dokter. Nah, ini kan ada ID dokter. Dia harus sama dengan pasien dokter yang ID dokter. Lalu yang kita select adalah D. Nama dokter. Kelihatan dokter, kolomnya nama dokter. Ada yang salah. Apa yang salah? ID dokter. Nih yang salah. Titik ID dokter. Nah, biar lebih enak lagi, kita urutkan. PD, ID dokter, memeriksa nama pasien, waktu periksa, penyakitnya, resepnya. Nah, seperti ini akan tampil lebih rapi. Nama dokter, nama pasien, waktu periksa, penyakit, dan resep. Dah, select join. Sekarang menggunakan order. Ordernya, jenis kelamin pasien, jenis kelamin. Nah, pasien LP. Di sini saya akan order itu fungsinya untuk mengurutkan. Jadi ada tanggal 25, 26, 27, 28, 29. Nah, kalau saya ingin mengurutkan, berarti kita pakai order by, yang kita urutkan berdasarkan waktu periksa. Order by waktu periksa itu milik siapa? Milik PD. Berarti PD.waktu periksa descending. Descending itu dari terbesar ke terkecil. Kalau seperti ini kan sudah ascending dia ya, otomatis. Nah, sekarang ascending seharusnya datanya sama, ada 5, tetapi yang ditampilkan pertama adalah 29 dulu, baru sampai ke tanggal 25. Ya. Fix, selesai. Sekarang kita akan coba grup. Kita grouping akan di sini karena pasien. Select bintang from pasien. Nah, sekarang kita akan grouping. Group by jenis kelamin. Apa yang terjadi? Errornya ini kita fokus ke sini. Ada SQL mode only full group by.
Ini setahu saya database MySQL itu di versi 57 ke atas dia sudah menggunakan mode ketat strict ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan asterisk untuk group by. Jadi kalau mau group by jenis kelamin ya kita select jenis kelamin from pasien group by jenis kelamin. Akan muncul L dan P. Oke, seperti itu. Ada lagi update. Update berarti select bintang from pasien. Nah, sekarang saya mau update. Yang saya update adalah Joko Widodo Solo. Nah, sekarang saya mau update. Kita komen dulu di sini. Update perintahnya adalah update pasien set. Kita gunakan apa yang kita set? Setnya penyakit. Set penyakit sama dengan apa? Kita ubah menjadi autoimun kan, autoimun. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, semua akan berubah menjadi penyakitnya autoimun. Jadi kita harus hati-hati. Setelah update, kita tentukan kondisinya where dia punya ID yang sangat unik di sini. Jadi tidak ada yang sama. Where ID pasien sama dengan 1. Berarti pasien nomor 1 ini penyakitnya akan berubah menjadi autoimun. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ditentukan yang berubah hanya ID pasien 1. Kita coba ya. 1 baris efek, berarti terefek. Kita akan tampilkan. Ya, betul sudah berubah menjadi autoimun. Nah, sekarang kita akan hapus. Oh, kita belum mencoba select pakai like. Nah, kita pakai ini aja. Nah, itu coba kan. Kita akan like, berarti where-nya kita komen, lalu where dokter, nama dokter itu ada di D titik nama dokter like ini menyerupai. Nah, dia punya wildcard ya. Kalau kita like, misalnya saya mau melihat dokter yang, jadi nama dokter yang menyerupai yang ganti aja susah ngomongnya, yang menyerupai house. Nah, itu tidak ada karena kita harus menggunakan wild, pakainya persen, dia di wildcard. Jadi persen ini menandakan kalau ada persen house persen, berarti sebelumnya diabaikan, setelahnya diabaikan, yang penting ada house di tengahnya. Salah. Nah, kaget aku. Yang muncul hanyalah dokter house, persen. Nah, di sini dokter house walaupun di belakang, tetapi dia akan tetap di wild. Nah, sekarang kita coba yang depan kita hapus, pasti dia tidak muncul. Karena berarti depan harus house, di belakangnya bebas. Tidak ada hasilnya. Berbeda kalau kita bikin persen di depan, house di belakang, malah muncul karena house-nya ini. Berbeda lagi jika ada namanya dokter house siapa gitu. Oke, itu untuk like. Kita sekarang mau delete. Jadi yang kita delete adalah misalnya perintahnya adalah delete. Perintah ini namanya sebutnya query. Query-nya adalah delete from tabel where kondisi. Nah, gini. Delete from tabel. Tabelnya tabel apa? Tabelnya adalah pasien, where kondisinya adalah ID pasien sama dengan apa? Misalnya where ID pasien 1. Berarti yang hilang hanya Joko Widodo. Kita coba. Lalu kita komen. Nah,
Joko Widodo hilang. Sekarang beda lagi, kalau kita ubah kondisinya lebih kompleks lagi. Delete from pasien where, bukan ID pasien sekarang, jenis kelamin. Jenis kelamin yang saya hapus adalah semua jenis kelamin P akan hilang, berarti cuman L yang masih ada. Delete from pasien where jenis kelamin P. Ada 5 yang hilang. Kita periksa. Ya, yang ada hanya L. Terus kita lihat di sini apakah masih ada P. Tidak ada. Dokter Amin tetap daftar. Select undang from daftar. Nah, jadi hilang juga karena tadi cascade. Oke, itu saja. Dengan selesainya demonstrasi implementasi database rumah sakit ini, maka berakhir presentasi video praktikum tugas 2 mata kuliah basis data MSIM 4206. Dalam proses tadi, saya telah berhasil menerjemahkan dari ERD menjadi sebuah tabel yang bisa dapat kita fungsikan dengan baik. Atributnya juga sudah sesuai dengan tabel dan kolomnya. Lalu sudah mendefinisikan primary key dan foreign key agar bisa relasi antara tabel one to many dan many to many, lalu memasukkan insert data dari satu baris maupun yang insert multi baris. Saya sudah melakukan pengujian terhadap query yang salah tadi, error. Salahnya dari contohnya adalah only full group. Untuk versi 8 yang saya pakai ini dia sudah mode ketat, jadi harus lebih ketat lagi. Lalu saya juga tadi mengimplementasikan error pada relasi. Jika ada ID yang belum terdaftar, maka tidak dapat diinput ke dalam child table. Jadi harus parent table dulu diisi, baru kita gunakan child table. Saya berharap langkah-langkah praktik ini dan hasil implementasi database telah memenuhi semua kriteria yang diterapkan pada panduan praktikum PMP. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.